Salam Indonesia, salam Cengkaraya, sabang sampai Merapi dari sampai Pulau Rote. Mantal iman kita, mantal kasih kita, mantal pengharapan kita tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan selamat kita dan selamat. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat kita. Haleluya. Dan kalau kau percaya kau akan diselamatkan, kalau tidak percaya kau akan dihukum. Ayat 6. Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap! Jadi Petrus mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapa juga selain dalam Dia, karena di bawah pertolongan tidak dalam lain yang diberikan kepada kita. Jadi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya, saudara yang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Mantap sekali. Dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita, walaupun kita mau istirahat, tetap kita membutuhkan Tuhan. Tuhan menjaga Tuhan. Mari kita dengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya bersyukur buat tinggalnya bersama dengan nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membaca dalam Mazmur 84 ayat 8 sampai dengan 12. Tapi bacaan kita tentang ayat 1 sampai dengan 13. Demikian bunyi firman Allah. 8. Mereka berjalan makin lama makin kuat tidak menghadap Allah di Sion. Ya. Kemudian ayat 9. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telingamu ya Allah Yakub, Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang-orang yang kau urap. Lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di awal pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Wow. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan yang berikan, Dia tidak menahan kebaikan dari orang-orang hidup. Tidak bercelah. Puji nama Tuhan. Jadi tema kita adalah indahnya tinggal di kediaman Allah. Kalau dalam Mazmur 15 dikatakan dengan jelas di situ siapakah yang boleh berdiam di kemahmu yang kudus, ya. Siapakah yang boleh diam dalam gedungmu yang kudus, yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, yang berkata jujur, yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, yang tidak menimpakan celah terhadap sahabat-sahabatnya, yang memandang hina orang tersingkir hati, memuliakan orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi, yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan riba, dan tidak menerima sesuatu melawan orang yang tak bersalah. Siapa berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Haleluya. Jadi orang yang boleh diam di rumah orang yang seperti itu. Jadi sebabnya Alkitab mengatakan dari pembacaan kita tadi, kita melihat bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa yang pertama, indahnya tinggal di kediaman Allah karena makin lama makin kuat. Ya, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita betul-betul merasakan kuasa dalam ibadah itu, kita tidak merasakan better and better, lebih baik dan lebih baik. Karena apa? Kita bersama dengan Tuhan. Allah menyertai kita, Allah menopang kita, Allah menguatkan kita. Dan kalau kita tidak merasakan indahnya tinggal dalam kediaman rumah Allah, atau indahnya bersekutu dengan Allah, atau indahnya bersekutu dengan Allah, buat apa kita bersekutu? Tapi ada banyak orang tidak mengalami keindahan
keindahan bersekutu dengan Allah atau pergi ke rumah Tuhan, tidak mengalami kuasa ibadah dalam hidup mereka karena hatinya tidak beda. Bagaimana semakin lama semakin kuat, malah semakin lama semakin tertuduh. Setan sangat pintar mencari celah-celah kelemahan. Anda pernah nggak dipagut apa itu, disengat oleh kalajengking? Wah, itu sakit amat. Tapi saya mau katakan kepada Anda, kalajengking itu tidak akan menyengat kalau dia tidak yakin bahwa sengatnya itu akan membuat orang atau melumpuhkan lawan. Walaupun dia sudah ada di apa, tapi dia tidak akan menancapkan. Tapi kalau sudah tahu dia kelemahan, dia akan tancapkan, dan itulah sangat sakit. 2-3 hari itu kita akan merasakan bengkak, dan seminggu itu baru kita merasakan. Itu yang saya alami. Dan Anda tahu, setan itu sangat pintar melihat kelemahan-kelemahan. Kelemahan itu, kelemahan imanmu, kelemahan imanmu, dan banyak hal. Dia tahu kelemahan saya, dan itu sebabnya kita harus terus bertekun dengan Tuhan. Gunakan itu. Bergaul karib dengan Tuhan. Salah satu manfaat kita ada bersama Tuhan itu, ada dalam rumah Tuhan itu, kita bisa bertemu dengan teman-teman beriman kita, dan sekaligus yang paling penting, bagaimana kita merasakan pembangunan dari roh Allah, dari firman Allah, dari Allah sendiri. Kenapa? Dia Allah yang Maha Kuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, kata firman Allah, Allah itu menjawab doa kita. Jadi kalau engkau ada diam dalam rumah Tuhan, berdoa dengan sungguh-sungguh. Kamu makin lama makin kuat, supaya apa? Engkau terus akan meningkat, pergi ke rumah Allah di Sion. Artinya kita terus akan naik ke gunung Sion. Nah, dalam gunung Sion itu kita menikmati segala yang baik dari Tuhan. Dan Alkitab katakan salah satu adalah doa. Kadang ada proses yang kita alami dalam doa-doa kita. Bayangkan Yusuf mengalami 13 tahun prosesnya untuk dia bisa menjadi orang nomor 2 di Mesir. Bayangkan orang yang tidak dikenal oleh orang Mesir, tetapi dia bisa menjadi pemimpin di Mesir. Kita tahu bagaimana di Maluku itu sudah demokrasi, sudah secara demokrasi. Dia wanita yang dikayakan triple majority, dia Kristen, dia China, dan golongan yang paling kecil. Tapi menang. Orang-orang yang merasa paling suci, paling hebat itu. Ini bukan negara Muslim, ini negara Indonesia. Hargai demokrasi yang sudah ada. Kalau Anda tidak bisa menghargai kita yang ada di Indonesia, pergi ke Afghanistan, ke Iran, ke Saudi Arabia, suka-suka misalnya. Kalau bisa. Atau Yaman. Saya bukan mengusir, tapi kalau Anda tidak tahu arti pengertian berdemokrasi di Indonesia, kamu nggak layak tinggal di Indonesia ini. Mohon maaf. Hanya mengotori bangsa ini, hanya membuat perpecahan. Sudah tidak zamannya lagi intoleran, sudah zamannya kita saling mengasihi sama anak bangsa. Siapapun pemimpinnya, kalau dia benar, mau Muslim kah, mau Kristen kah, mau Buddha kah, mau Hindu kah, mau apa aja agamanya, nggak boleh kita mendiskriminasi. Sudah buang itu mata-mata itu. Kita sama-sama Indonesia baru bersama dengan Pak Prabowo. Saya tidak memilih Pak Prabowo. Bukan karena saya tidak memilih Pak Prabowo, maka saya Prabowo
Saya tidak apa, tidak mendukung. Saya tahu saya kalah, jagoan saya kalah, saya berdoa untuk Pak Presiden saya. Itu presiden bangsa Indonesia, bukan presiden satu golongan. Walaupun saya tidak memilih, tapi saya bukan orang-orang yang intoleran, yang lalu kemudian membenci. Soal pilihan itu biasa berbeda. Tapi setelah kita tahu siapa pemenangnya, kita dukung, kita doakan. Kami sebagai apa? Pak, bisa mendukung lawannya hanya dua yang mereka betul-betul melakukan janji mereka, jangan janji-janjikan tapi tidak dilakukan. Kan ada banyak janji-janji politik yang di presiden yang lalu juga ada banyak janji-janji politik yang tidak digenapi. Tapi bukan karena tidak digenapi lalu kita mengutukinya, tidak. Manusia penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tapi mari kita sebagai anak bangsa menghargai pemimpin kita, menghormati pemimpin kita. Siapapun itu. Dan itu sebabnya kalau engkau mau dijawab oleh Tuhan, jawab doa, menjawab itu, dekatkan hati. Dan kemudian yang ketiga, hidup baik. Betul ini, hidup lebih baik. Jadi kalau Anda boleh baca ayat 11 tadi, kalau engkau tidak lebih baik, setelah ada yang salah dalam pikiran, dalam hati, dalam hidup. What happened to you? Apa yang terjadi padamu? Kalau engkau merasakan indahnya tinggal di kediaman Allah, engkau akan jauh lebih baik, lebih baik, lebih baik. Better and better and better and better. Tuhan akan terus memulihkan keadaan. Tuhan akan terus menolong engkau menjadi lebih baik dan lebih baik, baik dalam perilaku kita, dalam kehidupan kita, dalam iman kita, dalam pengharapan kita, dalam kepercayaan kita, dalam kasih kita, dalam kesetiaan kita, jauh lebih baik dan lebih baik untuk menjadi sama dengan Dia, menjadi sempurna dengan Dia. Lebih baik terus mengalami proses untuk mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir, kita menerima kasih dan kemuliaan-Nya. Haleluya. Bayangkan kita menerima kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Kita hidup dalam kasih-Nya dan kemudian kita hidup bukan untuk kemuliaan diri kita, bukan orang diri kita. Kita mengasihi karena itu. Kita juga mengasihi pekerjaannya, melayani Dia dengan sungguh dan itu melayani kita. Dan kita dengan tujuan di mana kita melayani dengan hati yang benar yang dapat Allah. Supaya apa? Baginya lagi kita kemuliaan, hormat, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita memberikan kemuliaan sebagaimana dalam 1 Korintus 10 ayat 31. Apapun yang kita kerjakan, segala sesuatu yang kita kerjakan, mari kita kerjakan Allah di dalam kehidupan kita, sehingga kita menikmati segala yang baik dari Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita supaya kita menikmati indahnya tinggal di dalam kediaman Allah, di dalam kediaman Allah. Jangan lupa terus hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sehingga kita semakin lama semakin kuat dan Allah akan terus menjawab doa kita dan kita hidup lebih baik dan lebih baik dan kita menikmati kasih karunia dan juga kemuliaan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kiranya Tuhan menolong kami untuk kami tetap hidup di dalam nikmatnya tinggal bersama dengan Tuhan. Dan tinggal. Terima kasih. Kalau engkau sedang sakit apapun sakit penyakitmu, saya mau katakan Tuhan mampu hadir kepada engkau. Dan saya bukan hanya mengatakan saya, oh Tuhan itu besar, Tuhan itu jasa, Tuhan itu luar biasa. Betul jika saya sakit, saya mengambil obat tidak. Sejak 1 Maret 1987.
Saya mau katakan kepadamu, Tuhan tidak pernah berubah. Dulu sekarang sampai selalu. Kuasanya, kuasa kesembuhannya mampu datang kepadamu kalau engkau percaya. Kalau engkau orang yang mau didoakan, mari datang kepada kita berdoa. Tuhan, lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus, segala sakit penyakit yang merasa. Apapun sakit penyakit mereka, dan oleh biru daripada Tuhan Yesus, engkau sembuh oleh kuasanya, jamahannya. Terima kasih atas pertolongan kepada mereka. Kebaikan kepada mereka. Dan tolong kamu alami susah macam sulit macam kita nama Yesus. Nama Yesus yang berdoa kepadamu. Kalau engkau orangnya, mari angkat kedua belah tangan kita berdoa. Tuhan, dia tangan dan tangan kami kita akan percaya padamu, berseru kepada waktu sekarang aku akan berpikir kau dan aku akan berpikir kau. Katalah kepada kau yang kami segala berat, aku akan memberikan kelegaan bagi kami datang kepada dan kelegaan. Dan lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, apapun penderitaan mereka, apapun masalah mereka, apapun kesulitan mereka, di dalam nama segala persoalan hidup mereka, engkau yang menyelesaikan, engkau yang menolong. Lupakan mereka, dan mereka akan menggunakan jalan hati dia. Terima kasih dan bersyukur dalam amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tuhan ini dalam hidup yang berupa rasa istirahat, yang berupa berdoa buat firman Allah. Dengan perkataan 1-2 ayat firman Allah dalam hidup kita secara pribadi, yang bukan bersama-sama membaca boleh, tapi secara pribadi kita memperkatakan ayat di dalam hidup kita, rasakan dampaknya dalam hidup. Kiranya